Masa iya sih orang tidak boleh takut? Saudara-saudara, apakah kita sering mendengar ungkapan itu? Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus beserta saudara. Marilah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam renungan pagi ini kami hendak mengucap syukur kepadamu. Tak terbilang banyaknya kasih-Mu atas kehidupan kami. Ketika kami bangun di pagi ini, kami merasakan bahwa itu adalah kasih-Mu yang besar. Bapa, sebelum kami mengerjakan aktivitas kami hari ini, kami hendak duduk dan mendengar akan firman-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus, firman-Mu menjadi kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sering mengucapkan hal ini dan kita sering mendengarnya, yaitu jangan takut. Tetapi seperti di awal tadi, apakah mungkin manusia hidup tanpa rasa takut? Jika demikian, apa sesungguhnya yang dimaksud Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada kita pagi hari ini, jangan takut? Ada dua makna besar yang terkandung di dalam ungkapan jangan takut ini. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus Kristus berfirman jangan takut, sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus hendak menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita alami, apa yang sedang terjadi, bukan hanya penyebab rasa takut saja. Jadi di dalam kehidupan kita bukan hanya ada rasa takut saja, tetapi dengan berfirman jangan takut, Tuhan Yesus juga ingin menunjukkan bahwa di dalam sebuah peristiwa kehidupan yang membuat kita takut, kita dapat berpikir lepas dari rasa takut kepada kuasa Allah yang sanggup menolong. Nah, dengan demikian di dalam firman jangan takut, maka kepada kita diperhadapkan dua hal, bukan hanya rasa takut saja, tetapi sekarang kita punya pilihan. Meskipun ada rasa takut, tetapi kita punya alternatif untuk lebih kita fokus, untuk lebih kita perhatikan kuasa Allah, kekuatan Allah di atas segala ketakutan kita. Itu arti yang pertama dari firman jangan takut. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang menakutkan, ingatlah
bahwa di dalam kehidupan ini bukan hanya terdapat hal-hal yang menakutkan saja, tetapi juga ada pertolongan Allah yang sanggup untuk menolong dan memberikan kepada kita pembebasan. Lalu yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, di saat Tuhan Yesus Kristus berfirman, "Jangan takut," itu artinya bahwa kita sebagai milik Tuhan Yesus Kristus selayaknya lah untuk memiliki pola pikir, cara pandang atas kehidupan ini sebagaimana Tuhan memandang kehidupan ini. Artinya, Tuhan telah memberikan firman-Nya kepada kita, dan setiap firman-Nya kiranya menjadi cara pandang kita atas kehidupan ini. Sehingga meskipun kita telah menjadi milik Kristus, kita tidak akan terjebak ke dalam cara pandang kehidupan berdasarkan atas logika kita semata, pemikiran kita semata. Karena ketika segala sesuatu kita pandang hanya dari sisi logika, maka kita akan berjumpa dengan keterbatasan. Dan keterbatasan kemampuan kita itulah yang membuat kita takut, karena kita merasa bahwa kita telah tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita memandang kehidupan seperti Tuhan memandang kehidupan. Dan di dalam batin kita ada sebuah penghiburan bahwa bukan hanya kita yang sedang memperhatikan hidup kita, tetapi ada pribadi yang lebih berkuasa yang juga memperhatikan kehidupan kita beserta dengan kita. Itulah sebabnya jangan takut. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani hari ini. Jangan takut, ada pertolongannya. Jangan takut, karena Tuhan ikut serta memperhatikan kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hati kami damai dan tenang di saat Engkau berfirman, "Jangan takut." Maka kehidupan kami ada di dalam kuasa-Mu. Bapa, pimpin keluarga kami, berikan kesehatan. Tuhan menjagai setiap saat. Tuhan menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik, sehingga kami beserta seluruh keluarga dapat selamat menjalani hari ini dan menemukan sukacita, keberhasilan, dan kelimpahan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.